Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran keempat di kelas 5 dengan materi bulan Ramadan yang indah dengan submateri puasa di bulan Ramadan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami makna puasa di bulan Ramadan, mengetahui dalil puasa Ramadan, mengetahui syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan memahami macam-macam puasa. Anak-anak sekalian, puasa merupakan salah satu rukun Islam, yakni rukun Islam yang keempat. Dalam bahasa Arab, puasa disebut juga dengan shaum atau siam. Kata ini berasal dari kata soma, yasumu, dan shauman, wasiaman. Secara bahasa, kata asyam atau puasa artinya sama dengan al-imsak, yaitu menahan. Jadi, arti puasa menurut bahasa adalah menahan, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu dalam puasa itu. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta dari segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Perintah puasa terjadi pada tahun kedua Hijrah. Puasa juga termasuk dalam rukun Islam selain membaca syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, dan sebelum menunaikan haji. Perintah mengerjakan puasa tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anak sekalian, dalam berpuasa ada syarat dan rukunnya. Di antara syarat dan rukun puasa itu adalah syarat puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib puasa dan yang kedua syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik, sudah cukup umur, mampu melaksanakannya. Kemudian syarat sah puasa, seseorang dikatakan sah puasanya jika dia beragama Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian yang selanjutnya, seseorang dikatakan sah berpuasa jika dia suci dari haid dan nifas, khusus bagi wanita. Kemudian yang terakhir, mengetahui waktu diterimanya puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada pada saat pelaksanaan puasa itu. Rukun puasa hanya ada dua. Yang pertama adalah niat. Niat puasa di bulan Ramadan adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat puasa ini dibacakan pada saat kita sebelum masuk waktu fajar atau pada saat malam hari sebelum fajar sidik muncul. Artinya bahwa niat puasa dilaksanakan sebelum melakukan puasa itu sendiri. Karena sudah kita ketahui bahwa puasa dilaksanakan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi jika niat puasanya dilakukan setelah terbit fajar, maka puasanya tidaklah sah. Kemudian yang kedua, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya, sunnah puasa. Dalam berpuasa juga disunahkan kita yang pertama makan sahur. Sahur dilakukan pada malam hari atau dini hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang kedua, kita juga disunahkan menyegerakan berbuka.
Berkebalikan dengan sahur yang diajarkan pada akhir waktu, berbuka justru sebaiknya disegerakan begitu tiba waktu maghrib. Saat berbuka, Nabi Muhammad SAW memakan kurma. Jika tidak ada, maka air putih sudah cukup untuk melepaskan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, kita juga disunahkan membaca doa ketika berbuka. Terdapat ragam doa ketika menyantap makanan berpuasa. Di antaranya adalah dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Kemudian ada juga yang membaca doanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini juga boleh dibaca ketika kita akan berbuka puasa. Selanjutnya, disunahkan juga saat kita berpuasa menahan ucapan yang sia-sia. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Puasa adalah dengan menahan diri dari kata-kata laghu atau rafas. Lagu adalah perkataan yang tidak berfaedah, sedangkan rafas adalah perkataan jorok atau cabul. Pada dasarnya puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Memang ucapan lagu dan rafas itu tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala puasa. Yang selanjutnya, kita juga disunahkan untuk menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan puasa. Seringkali kita jumpai setelah berpuasa sehari penuh, seseorang jadi berlebihan ketika menyantap hidangan berbuka. Mudah pula ditemui seseorang yang berpuasa tetapi masih terlalu mencintai hal-hal yang duniawi. Di dalam Al-Quran banyak peringatan agar seseorang tetap mengendalikan diri, baik ketika berpuasa atau tidak, baik ketika senang ataupun susah. Firman Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Hal ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian selanjutnya kita juga disunahkan memperbanyak sedekah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seseorang yang berpuasa, maka dicatat pahala baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pentingnya bersedekah pada saat Ramadan bukan hanya karena pahala yang disediakan Allah, tetapi juga karena kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, apalagi saat Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, ketika ditemui Jibril, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Yang selanjutnya disunahkan i'tikaf. I'tikaf di masjid biasanya dilakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sembari kita menunggu dan mengharap keutamaan Lailatul Qadar. Nah, kemudian selanjutnya khatam Quran atau menghatamkannya. Al-Quran atau membaca Al-Quran hingga selesai dari juz pertama hingga juz 30 dapat dilakukan. Misalnya sekali selama 1 bulan di bulan Ramadan. Lebih baik lagi jika bisa berkali-kali. Istiqomah bulan Ramadan ibarat bulan latihan bagi seorang muslim untuk 11 bulan berikutnya. Setelah melakukan ibadah intensif selama 30 hari, diharapkan hal ini berlanjut dalam bulan-bulan selanjutnya, tidak terhenti pada bulan Ramadan saja. Dengan demikian, setiap Ramadan ada peningkatan seseorang untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, berdasarkan hukumnya, puasa terdapat beberapa macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Maksud dari puasa wajib adalah puasa ini harus dilaksanakan oleh seseorang dan jika dia tidak melaksanakannya maka dia hukumnya berdosa. Puasa wajib ini terdiri dari puasa Ramadan, puasa qada. Puasa qada adalah jenis puasa yang dilaksanakan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada puasa Ramadan.
Yang selanjutnya adalah puasa nadar. Puasa nadar adalah jenis puasa yang harus dilakukan seseorang karena adanya sebuah janji. Nadar secara bahasa adalah janji, sehingga puasa yang dinadarkan hukumnya wajib karena orang yang sudah bernadar adalah orang yang sudah berjanji. Maka janji wajib untuk ditepati. Selanjutnya adalah puasa kifarat atau kafarat. Puasa ini adalah ibadah puasa yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Puasa ini dikerjakan karena adanya perbuatan dosa, sehingga bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan tersebut. Selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilaksanakan seseorang jika dia dilaksanakan mendapatkan pahala, namun jika dia tinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah diantaranya adalah Senin Kamis. Seperti namanya, yakni puasa Senin dan Kamis, maka puasa ini adalah ibadah puasa yang dilakukan khusus pada hari Senin dan Kamis. Diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berpuasa di 2 hari ini, sebab Senin adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Dan pada hari Senin serta hari Kamis juga amal perbuatan manusia diperiksa, sehingga beliau menginginkan ketika sedang diperiksa beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kedua, puasa sunnah yang kedua adalah Tasyu'a. Puasa sunnah Tasyu'a adalah puasa yang dikerjakan setiap pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 10 Muharram atau biasa kita sebut dengan puasa Asyura. Yang ketiga, puasa sunnah Asyura ialah puasa sunnah yang dilakukan pada keesokan hari setelah melakukan puasa sunnah Tasyu'a, atau dengan kata lain, puasa Asyura ini adalah ibadah puasa yang dijalankan di tanggal 10 Muharram. Selanjutnya, puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal atau setelah selesai bulan Ramadan. Puasa Syawal disebutkan bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua bulan Syawal atau dilakukan secara tidak berurutan. Soal puasa Syawal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, yang artinya keutamaan puasa Ramadan yang diiringi dengan puasa Syawal ialah seperti orang yang berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya puasa sunnah yakni puasa Daud atau biasa kita kenal dengan puasa selang-seling. 1 hari ini berpuasa lalu keesokan harinya tidak berpuasa. Sehari puasa, sehari berbuka atau tidak berpuasa. Mengenai puasa Daud ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari. Inilah yang dinamakan puasa Daud alaihissalam, dan ini adalah puasa yang paling afdol. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak ada puasa yang lebih afdol dari itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya puasa Arafah. Puasa sunnah Arafah adalah puasa pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, di mana keistimewaannya bagi yang menjalankannya adalah akan dihapuskannya dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Namun dengan catatan dosa-dosa yang dimaksud ialah khusus untuk dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar hanya bisa diampuni dengan jalan bertaubat dan taubatan nasuha. Yang selanjutnya adalah puasa sunnah 3 hari pada pertengahan bulan. Puasa ini dikenal dengan sebutan puasa Ayyamul Bayd. Dilakukan 3 hari tiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Keutamaan puasa Ayyamul Bayd dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Selanjutnya, hukum puasa ada juga hukum puasa yang makruh. Hukum puasa makruh artinya adalah puasa ini lebih utama ditinggalkan dibandingkan dengan dilaksanakannya.
Disebutkan sebagai puasa yang dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu dengan niat yang dikhususkan atau disengaja, maka hukumnya adalah makruh, kecuali bermaksud atau berniat mengqadha puasa Ramadan. Puasa karena nadar ataupun kifarat maka diperbolehkan. Selanjutnya ada hukum puasa haram dilaksanakan. Seseorang dilarang untuk berpuasa yaitu pada hari raya Idul Fitri. Puasa di saat hari raya Lebaran atau hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal, yang dimana hari ini ditetapkan sebagai hari raya umat muslim, di hari ini puasa diharamkan karena hari ini merupakan hari perayaan kemenangan karena telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa haram itu juga dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Sama halnya dengan puasa Idul Fitri, puasa di hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha juga dilarang untuk dilakukan. Pada tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari raya Idul Adha dan hari raya kedua bagi umat muslim. Selanjutnya, haram seseorang berpuasa juga pada hari tasyrik. Puasa di hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah juga merupakan waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Maka dalam hal ini, ketiga waktu ini dilarang untuk berpuasa atau haram untuk berpuasa. Nah, anak-anak sekalian, adapun hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah masuknya benda-benda seperti nasi, air, asap rokok, dan sebagainya ke dalam rongga badan dengan disengaja. Kemudian yang kedua, batal seseorang berpuasa jika dia muntah dengan disengaja, keluar mani dengan disengaja, haid, datang bulan, dan nifas, melahirkan untuk perempuan, kemudian hilang akal atau gila atau pingsan, kemudian berjima, kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya ada hal-hal yang merusak pahala puasa. Di antaranya adalah apabila seseorang yang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contohnya perbuatan tercela itu berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah, namun tidak ada pahala baginya. Kemudian orang yang boleh membatalkan puasa. Berikut adalah orang-orang yang boleh membatalkan puasa wajib atau puasa Ramadan. Seseorang bisa membatalkan puasa Ramadan apabila dia, yang pertama, seseorang boleh membatalkan puasanya tetapi dia wajib mengqadha. Orang-orang tersebut boleh tidak berpuasa tapi wajib mengganti puasanya atau mengqadhanya di hari yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, orang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Kemudian orang yang berpergian jauh atau musafir setidaknya 89 km dari tempat tinggalnya. Kemudian orang yang hamil yang khawatir akan keadaannya atau bayi yang dikandungnya. Kemudian orang yang sedang menyusui anak yang khawatir akan keadaannya atau keadaan anaknya. Dan yang terakhir, orang yang sedang haid atau datang bulan, melahirkan anak, dan nifas. Kemudian yang kedua, ada orang yang boleh meninggalkan puasa tapi dia tidak wajib mengqadhanya namun wajib fidyah. Orang yang di bawah orang-orang ini tidak wajib mengqadha atau menggantikan saum pada hari lain tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberikan makan orang miskin setiap hari yang ia tidak bersaum berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud atau 576 gram. Orang-orang yang tidak wajib mengqadha namun dia wajib membayar fidyah diantaranya adalah orang yang sakit tidak ada harapan akan sembuh, kemudian orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi untuk berpuasa. Kemudian orang yang wajib mengqadha dan membayar kifarat. Orang yang membatalkan saum wajibnya dengan bersenggama, maka wajib melakukan kifarat dan qadha. Kifarat ialah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada hamba sahaya yang mukmin, maka wajib bersaum 2 bulan berturut-turut. Selain qadha menggantikan hari yang ditinggalkan. Jika tidak bisa, wajib memberi makan 60 orang fakir miskin masing-masing sebanyak 1 mud atau 576 gram berupa bahan makanan pokok. Nah, anak-anak sekalian, untuk memahami materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini, silakan kalian hafalkan lagu ini untuk memahami materi yang disampaikan tadi.
Nadanya adalah ampar-ampar pisah. Ramadan wajib puasa 1 bulan lamanya 183 Al-Baqarah dalilnya. Islam paling kuat melaksanakan puasa itu syarat wajib puasa. Islam tamyiz suci dari haid dan nifas, puasa pada waktunya syarat sahnya puasa. Rukun puasa itu jumlahnya hanya 2, niat malam hari, puasa siang hari. Perintah puasa itu tahun 2 Hijriah, melatih kita sabar juga takwa padanya. Melatih kita sabar juga takwa padanya. Ramadan wajib puasa 1 bulan lamanya 183 Al-Baqarah dalilnya. Islam balik kuat laksanakan puasa itu syarat wajib puasa. Islam tamyiz suci dari haid dan nifas, puasa pada waktunya syarat sahnya puasa. Rukun puasa itu jumlahnya hanya 2, niat malam hari, puasa siang hari. Perintah puasa itu tahun 2 Hijriah, melatih kita sabar juga takwa padanya. Melatih kita sabar juga takwa padanya. Nah, dalam lagu ini kalian bisa mengetahui bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, lamanya adalah 1 bulan, dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Kalian juga bisa mengetahui syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, perintah puasa kapan, dan juga hikmah daripada puasa itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan puasa? Kemudian tuliskan rukun puasa, tuliskan syarat sah puasa, tuliskan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga tuliskan yang termasuk pada puasa wajib. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.